lewat jam 1 lah di dalam gereja yang buat ini. Ini gemuruh orang yang berdoa. Kayak banyak orang. Ini kok bikin kencing lagi kan? Pasti ngelewatin itu, jajaran yang kursi-kursi itu. Ganti baju, mungkin darah ini yang bikin amis. Itu saya tidur di bipak itu, kan pantat nih, di hamuk mah ditendang tuh. Ya Allah, ini apa lagi? Katanya penjaga, Kang, itu berapa? Mah, Santai banget. santai banget di mimi itu tuh. Udah kan, saya itu, ini kacau banget ya kantor ini ya. Ada yang ditembak, ada yang ini. Nih, gua tuh lagi di mana? Ternyata betul, pas saya balik, Kang, kenapa saya ada rasa takut? Kang Niko bukan Kang Niko aja, penduduk sekitar juga. Kalau malam pasti merasakan ya tsunami berapa juta orang yang habis dan tidak semua terevakuasi. Kayaknya baru setengah jam, baru 5 menit. Ini udah Kang, tangan saya nih. Bangun. Wah, ini mau kabur kemana? Gua pakai sepeda kan. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Gua masih berada di kawasan Gunung Putri, yang masuknya wilayah teritorial Cianjur ya. Okay. Dan kebetulan di sini gue ditemani oleh salah seorang bisa dibilang tim evakuasi Ranger Gunung Putri. Beliau juga seorang pegiat alam yang punya banyak banget pengalaman dan selalu menarik ya. Ini sudah ketiga kali gue mau wawancarai beliau karena kisahnya keren-keren brother. Langsung aja gue perkenalkan, bukan iya, yaitu Bang Niko. Apa kabar brother? Sehat? Aman, sehat dong. Harus dong. Kan main. Bang Niko Rastagil. Petani bukan ranger, farmer. Gue demen nih. Kang Niko ini ibaratnya beberapa kisahnya sudah gue angkat nih ya. Kisah rescue, evakuasi, bahkan untuk penyelamatan bencana kayak Sukhoi ya. Sukhoi. Kali ini gue pengen Kang Niko bercerita tentang sesuatu yang di luar itu semua. Oke. Yeah. Jangan gunung terus lah. Jangan gunung terus. Tapi hutan sih. Ya, ada hutannya. Ada hutannya? Ada hutannya tetap. Wah, ada hutan. Yang penting horor. Wah, pasti. Banyak yang nunggu soal itu. Oke, Kang Niko, ini ceritanya pas Kang Niko yang mana nih? Perjalanan Cianjur Aceh. Cianjur Aceh. Waktu itu ngapain itu Kang Niko? Saya bukan ditantang ya. Asik. Ini cerita ya, langsung ya. Saya ada satu misi. Beliau ada satu misi ngajak saya. Misi tersebut memperkenalkan wisata Cianjur ke dunia luar. Termasuk gunung gede, termasuk air terjun dan wisata-wisata yang di Cianjur saya perkenalkan ke dunia luar. Khususnya ke daerah Sumatera. Ke daerah Sumatera. Dengan cara bersepeda saya. Bersepeda saya. Sorry, ntar lu. Bersepeda dari Cianjur ke Aceh. Berapa kilo? Kalau dari estimasi 3 kilo ternyata lebih.
3.000 kilo, 3.014 kilo. 3.014 kilo. Yes, bonusnya 14 kilo tuh. Gokil. Itu Pulau Weh-nya aja 14 kilo tuh. Berapa hari itu loh? 59 hari. Hampir 2 bulan. 2 bulan kurang. Gokil. Nah, kisahnya gimana nih Kang Niko? Pas lagi pandemi kan, apa namanya tuh, sepeda kan booming. Saya nggak hobi bersepeda. Oke. Tapi saya diajak sama relasi-relasi, Nik bersepeda lah. Daripada gunung juga ditutup kan. Terus social distancing kan, ya udah bersepeda lah. Cara berkegiatan supaya kita berolahraga dan berkegiatan, bergerak. Saya ikutan lah. Seminggu sekali biasa cross country, keliling kampung, jadi keliling kampung-kampung yang ada di Cianjur, terus apa itu 2021. Salah satu di komunitas ada Kang Diki namanya. Oke. Beliau juga salah satu anggota Wanadri senior, di 86 dia angkatannya. Nah, beliau ngajak saya langsung. Saya baru 1 bulan bersepeda dan itu juga ya pakai MTB biasa lah. Terus kadang downhill juga seminggu sekali. Nah, saya diajak langsung sama dia. Nik, mau nggak ekspedisi sama saya? Kemana Kang? Ke Aceh. Wow, gas. Saya nggak panjang lebar. Sumpah demi Allah, saya nggak panjang lebar untuk memikirkan atau mikirin dulu. Sebentar Kang, saya pikirin dulu. Nggak, saya langsung gas. Salaman langsung saya. Tanpa semenit nggak gas saya. Meskipun saya belum punya sepeda untuk touring ya. Untuk touring di situ sepeda touring, sepeda untuk jarak jauh. Saya belum punya. Siap Dik, gas, ayo. Nah, singkat cerita saya balik ke rumah tuh. Itu kan lagi di kediaman ketua Kopaja tuh, Kang Heru. Saya balik ke rumah, saya bilang ke nyokap kan, Mah, mau ke Aceh. Kapan? Nanti November. Pakai apa? Ke motor. Biasa kan saya hobi di riding ya, di motor. Untuk riding saya di motor terus. Pas itu kata Mama, pakai apa? Sepeda? Nggak gila kan katanya. Nggak. Ada sepedanya. Paling pakai sepeda ini aja. Sepeda biasa, MTB biasa. Saya belum kepikiran. Udah singkat cerita, Nik, latihan ya. Oke. Nah, di situ saya baru berpikir. Ini bener nggak gua mau ke Aceh pakai sepeda? Sedangkan gua bukan goeser. Saya tanya ke Kang Diki, udah 1 minggu baru saya tanyakan. Kang, kenapa milih saya? Kenapa ngajak saya? Kan goeser-goeser yang ada di Cianjur banyak. Kenapa milih saya? Gua nggak butuh goeser yang handal dan senior, tapi gua cari yang mental kuat. Karena basic Niko pendaki gunung dan guide gunung katanya. Oke. Masuk akal lah. Latihan setelah 1 bulan, beliau bilang lagi, Nik, Agustus, itu Juli kan? Nik, Agustus tanggal 1 kita latihan. Kemana Kang? Ke Dieng. Saya ngapain dulu dah? Latihan aja ke Dieng. Gak kurang jauh, gak kurang dekat itu latihannya. Gila kata gue, ke Dieng. Kita mapping dulu. Mappingnya Cianjur kota, terus Cianjur Selatan, Garut Selatan, Ciamis, Pangandaran. Ciamis, Tasik dong. Pangandaran langsung Banjarnegara, Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Banjarnegara, Dieng, Wonosobo, Dieng, dan tidak balik lagi. Looping kita ke Pekalongan. Pekalongan kita Pantura baru belok kanan belok kiri ke Sumedang.
Itu 16 hari saya latihannya ke Dieng. Dan alhamdulillah sukses. Baru Niko tanyakan yang ketiga. Kang gimana? Itu sebenarnya bukan latihan fisik, tapi latihan kimia karena kita berdua. Karena kita mau perjalanan jauh. Kita harus chemistry dulu, harus jadi soulmate klop. Betul. Jadi di situ juga ceritanya wow. Dari Cianjur sampai Cianjur Selatan kurang lebih berapa? 120 kilo. Itu biasanya pakai motor 4 jam atau 5 jam. Ini saya 2 hari ke Cianjur Selatan. Belum perbatasan Garut ya. Nah, kita menginap kadang di rumah-rumah warga, dan yang paling keren itu pas lagi di Garut Selatan, Garsel. Di situ ada Leuweung Sancang. Akang tahu Leuweung Sancang? Benar. Itu kita melintasi Leuweung Sancang. Dan pas di Leuweung Sancang itu kita jam 5 sore. Itu udah menjelang gelap. Betul, itu udah 3 hari berarti ya. Jam 5 sore kita ke warung dulu. Kita belanja untuk makan malam karena kita bawa berbekalan. Buat masak lah. Kita beli berbekalan buat masak. Kata ibu-ibu gini, kali kok Kang mau kemana? Saya mau tujuan ke Pangandaran. Tapi kayaknya mau nginep di jalan aja. Oh, Kang, mendingan di sini aja. Karena dari sini sampai ini tuh kurang lebih 40 kilo tidak ada warung dan tidak ada rumah. Pemukiman tidak ada. Pas Leuweung Sancang itu kan. Kata Kang Diki, karena kita emang perjanjiannya tidak ada hal takut. Gas aja dulu. Oke. Justru yang kita cari, kita berbipak kan. Jadi bipak kita sepeda-sepeda ini pakai playseat. Oh, sepeda. Betul. Nanti videonya ada lah. Nanti videonya ada. Apa namanya tuh? Ternyata kita pas pas pertengahan Leuweung Sancang di situ ada jembatan. Jembatan di Jalan Raya itu ada jembatan. Di situ ada sungai, muara sebenarnya. Muara di sungai itu ada satu kayak pulau lah Kang lah. Karena lagi surut, jadi kayak pulau Kang. Saya bilang ke Kang, tuh mantap tuh buat tidur situ. Kita niatlah turun ke sungai itu, bawa sepeda, ngangkut sepeda tuh kita satu pulau, kayak pulau lah kita bikin bipak. Kita nggak ada pikiran aneh-aneh. Cuman kata Kang Diki ini kayaknya buaya masih banyak ya Kang. Karena Leuweung Sancang tahu sendiri kan Kang. Setelah itu udah habis makan jam 9 malam lah. Malam kita harus istirahat. Besok pagi-pagi kita harus gas lagi. Oke Kang. Nah, kita tidur. Niko nggak bisa tidur. Karena kalau Niko tuh harus capek banget. Terus harus hati tenang, pikiran tenang. Itu Niko tidur. Ini ada satu suara yang nggak aneh sih. Tapi kan ada orang jalan. Ini kan di pertengahan hutan Sancang. Terus ini di muara. Di kanan kiri radius itu tidak ada pemukiman. Kenapa ada orang jalan kaki? Saya noel ke Kang Diki, Kang. Ya kok, gue denger. Di malam hari saya pengen kencing. Dan apa namanya tuh? Ternyata saya bukan digangguin sama makhluk halus. Pagi-pagi saya subuh, sholat. Pas mau cuci muka, saya lihat telapak harimau segini nih. Harimau atau macan? Macan. Macan, tutul mungkin ya? Tutul. Lalu segede gini kan, telapaknya. Itu kan pasir kan? Iya, pasir lembab. Betul kan? Pasir. Kang, ini semalam tuh ini kayaknya. Oh iya Nik. Tapi bagus lah nggak gangguin kita. Welcome to the jungle. Di situ baru saya tantangan pertama tuh saya goes. Oke, kita packing langsung cus. Kita ngelewatin Leuweung Sancang juga kan jauh kan. Itu lumayan panjang kan Leuweung Sancang sampai Tasik tuh. Sebelum Pangandaran
saya tidur di satu hutan, namanya hutan pinus, pinggir pantai. Dan itu cukup luar biasa. Ketakutan saya baru muncul. Oh ternyata kata Kang Diki bukan chemistry aja, tapi lu sampai mana mental lu? Betul. Nyali lu. Betul. Nyali lu sampai mana? Kang Diki tuh ngetesnya begitu. Dia orang Warari. Oh hormat saya. Manutan. Dan dia orang tua, 56 tahun dia kan. Gile. Masih bisa waktu itu. Dan jiwa survival dan jiwa hutannya ya beliau dari didikannya. Dan saya terbawa itu. Dan oh ternyata apa yang lu harus takutin, itu intinya. Lu lawan ketakutan lu. Nah, udah itu sampai Dieng saya tidak ada gangguan untuk hal mistis. Ada satu hal mistis pas lagi kan di Dieng tuh 1 minggu kan, maksudnya sampai Dieng tuh udah 1 minggu. Kita 2 hari di Dieng, baru kita perjalanan ke Pekalongan. Kita melintasi hutan Petung Kriono. Ternyata di Pekalongan ada salah satu hutan di ketinggian 400 mdpl, tapi dinginnya sama kayak Gunung Putri. Gila nggak? Berarti ekosistemnya. Nah, sebelum Petung Kriono kita makan dulu. Jam 3 sore. Makan dulu. Biasalah orang AKP pasti nanya, "Kang mau kemana?" "Saya mau ke Pekalongan." "Wah, Kang, masih jauh Pekalongan, mending nginep dulu di sini. Akang pasti nggak bakalan sampai. Pasti kemalaman ke Pekalongan karena melintasi hutan Petung Kriono. Di situ ternyata habitatnya macan tutul juga masih banyak. Dan ada pelangnya kan, kawasan konservasi. Betul. Terus di situ habitatnya juga diteram apa? Wow. Tapi ya kita apa boleh buat? Kita harus ke Pekalongan malam ini juga karena kita tanggal 16 Agustus itu harus di Cianjur kan gitu. Kita ngejar target. Kita tebas Kang Petung Kriono. Petung Kriono itu pas maghrib. Maghrib kita istirahat dulu sebelum hutan Petung Kriono, kita kencing dulu ini dulu. Nah, dari Petung Kriono mau ke Pekalongan, di situ saya disuguhkan dengan gaib. Kang, berapa kilo lagi sampai perbatasan, maksudnya gerbang kabupaten aja lah. 3 kiloan lagi kok. Itu udah hampir udah lepas sisa. Nah, ini ada pertigaan. Selepas hutan Petung Kriono tuh ada pertigaan. Ini ke Pekalongan, ini beda. Kita jalur yang beda. Salah jalur kita. Nah, di jalan yang beda itu kok jadi nanjak. Seharusnya terus turun. Ini kok jadi nanjak lagi. Nah, di situ saya lempar. Saya pasir. Sok, ada yang lempar. Untungnya pakai helm kan. Ini nimpuk kata gue nih. Saya tetap saya di belakang Kang Diki tetap. Ada yang nimpuk kan. Nimpuk kata gue nih. Dengan santainya nimpuk lagi nih pakai pasir. Akang tahu pohon hanjuang? Apa tuh? Yang suka di pinggir jalan atau di makam-makam. Itu buat bacang, bungkus bacang. Nah, pohon itu kan biasa suka berjejer gitu. Ini pohon hanjuang, tapi kenapa siapa yang nimpuk ya? Goblok kan katanya. Saya kan kasar orangnya, goblok nih orang nih, anjing kan gitu. Terus menemukanlah satu perkampungan ada nasi goreng. Kang, lapar gua. Nasi goreng dulu, nasi goreng. Kamu kemana Pak? Oh salah ya. Oh iya mapnya salah. Kang, Akang berani barusan dari pertigaan situ ke sini kan lumayan tanjakan. Iya Kang. Kenapa Kang ngomong situ kan banyak kejadian suka yang jahil.
Itu kan kiri kanan kuburan gede. Luas Tempat lo ditimpuk tadi. Anjing, bagus kata gua nih. Welcome to the jungle. Kedua berayam nih. Oke, ke atas. Kita cerita kita Pekalongan jam 12 malam. Kita ke kota Pekalongan jam 12 malam. Kita tidur, terus besoknya lanjut lagi ke mana? Ke Cirebon, Sumedang. Nah, di Sumedangnya, setelah Sumedang kan ada Cadas Pangeran. Cadas Pangeran ya. Cadas Pangeran tuh kita mengejar ke Bandung, harus ke Bandung malam itu karena ini tanggal 15 Agustus. 16 tuh harus sampai Cianjur. Pokoknya start dari Bandung harus pagi. Kita tebas malam Cadas Pangeran. Di situ bukan Niko aja, Kang Diki juga ngerasakan. Sebelum pelang Cadas Pangeran dari bawah, itu kan ada pohon rindang yang bambu tuh. Itu kan terkenal horornya di situ ya. Kalau Cadas Pangeran, saya merasakan beratnya sepeda. Saya pindah gigi lagi, tetap. Sampai saya turun dulu, saya angkat lagi. Ini standar kok, standar yang saya bawa. Kata Riko, kenapa? Berat Kang, sarua aing oge. Gitu kalau sama gue juga nih. Mik, hadiah dulu. Hadiah dulu tuh baca-baca dulu. Iya, baca-baca dulu lah. Setelah baca-baca itu aman Kang. Itu beratnya minta ampun Kang sepeda kita. Itu jam 12 malam kita di Cadas Pangeran. Mobil juga udah jarang. Gitu kan? Apalagi 2021 tuh akhir pandemi kan. Masih sepi kan. Itu sampai pas di pelang Cadas Pangeran kita berhenti lagi. Saya masih heran nih, ini sepeda kenapa jadi berat gitu. Oh, Cadas Pangeran nih bos, senggol dong. Oke, sampai Cianjur aman lah. Kayak cerita, kita alhamdulillah sukses dan November saya berangkat Cianjur Aceh. Nah, dari situ saya dibismillahkan. Dalam hati, hidup dan mati, ya gue udah dimanapun. Karena waktu itu lagi sendiri kan. Nah, lagi sendiri, curhat sedikit. Lagi sendiri, ya masih bebas lah. November awal tanggal 1 kita berangkat dari Cianjur, dari Pendopo juga. Kita dilepas sama PJS Bupati Cianjur waktu itu, dan kita juga ada surat dari Dandim, dari Polres Cianjur, dari MUI Cianjur juga kita ada surat. Semua instansi kita bikin surat karena kita perjalanan jauh, resmi intinya sama itu. Ada jadi sponsor berarti ya? Sponsor ada alhamdulillah, dari yang outdoor juga ada, yang dari BUMN juga ada, terus dari bank juga ada. Alhamdulillah, dengan visi misi kami kan, kami memperkenalkan wisata Cianjur, dan saya juga mengunjungi wisata-wisata yang ada di Sumatera, termasuk Waikambas, termasuk Bukit Barisan 30. Nah, berangkatlah kita berdua dengan mappingnya Bogor. Kita di Ciawi, kita nginep dulu di Ciawi, salah satu gweser juga. Dari Ciawi trek paling jauh dari Cianjur ke Aceh itu Ciawi Pandeglang. Oh gitu. 130 kilo. 130 kilo. Karena kita ke Parung kan. Dari Bogor Parung BSD Cikupa. Jakarta mau Cilenyi itu. Iya. Betul kan? Tapi alhamdulillahnya kan datar. Iya. Tapi kan kita suguhin di BSD-nya hujan gede tuh. Nah, itu masih nginep kita di rumah-rumah gweser, disambut sampai Lampung juga alhamdulillah. Mas Suji juga yang kredit dengan rawannya kita di Mas Suji itu ya. Mas Suji itu iya. Kita di apa? Dikawal sama polisi, alhamdulillah tiga kecamatan kita dikawal sama kepolisian Mas Suji, Lempuing dan Mas Suji Oki. Karena rawan untuk pembegalan, tapi alhamdulillah orang-orang Mas Suji juga baik sebenarnya.
itu cuma mitos belaka. Ternyata Sumatera juara. Orang-orangnya baik, itu baik, aja. Ya? Betul. Jadi ngomong-ngomong baik, ntar lu, gua sebaiknya pakai jaket. Ini dingin banget cuy. Ini dingin banget, sumpah. Sumpah. Cuy, jaket cuy. Oke bro, setelah gua pakai aparel yang memadai, sesuai prinsipnya Kang Niko, SDM. selamatkan diri masing-masing. Udah anget, baru kita lanjut. Berarti dong. Suji itu... Ngerokok dong. Oh iya, belum. Ngerokok dong. Suji berarti itu orangnya sebenarnya ramah ya? Ramah, cuman ya karena dulunya mungkin ada kejadian-kejadian, makanya stigma itu masih itu kita dikawal karena bukan saya lapor duluannya, karena pas itu lagi Jumatan saya masuk ke daerah masuk kawasan Polres masuk Jioki, Kapolresnya untung nanya sama saya, Akang dari mana? Dari Cianjur saya, mau kemana? Mau ke Aceh. Mau berangkat sekarang? Iya, ya udah dikawal aja karena kalian melintasi Masuji, daerah rawan untuk pembegalan katanya. Oh kalau saya mah kan positif aja ya, iya. Karena niat kita baik tuh. Dan apa namanya tuh, alhamdulillah meskipun kita dikawal juga kita mengikuti saran polisi juga, jangan mencolok dan jangan ini handphone atau gimana di daerah itu. Kita juga ikutin perintah mereka dan alhamdulillah aman-aman aja sampai Lempuing Oki. Kita nginep di Lempuing Oki di Polsek. Kita di Polsek, kata orang Polsek, kata Pak Kapolseknya udah nginep aja di sini, nanti besok melanjutkan. Siap. Alhamdulillah kan sambutan tuh bukan dari Goeser aja tapi dari instansi kepolisian, dari TNI juga alhamdulillah. Dijamu juga ya? Dijamu juga alhamdulillah. Karena kita membawa surat juga kan. Nah, lanjut Pekanbaru. Di Pekanbaru juga ada trouble karena Kang Diki jatuh. Oke. Kang Diki sempat jatuh karena kesalahan kita tebas malam. Karena prinsip kita jangan tidur di hutan sawit. Karena konsekuensinya besar dan banyak hal yang tidak diinginkan lah. Pertimbangannya apa itu? Kalau di hutan sawit, ular besar. Betul, babi hutan. Yang lainnya juga. Harimau juga. Nah, terus kan kita kalau menginap di hutan harus dekat dengan air. Kalau di sawit kan jarang. Kali ada air pasti ketemu hewan banyak. Betul. Itu trouble kita kan. Makanya kita kalau dari Lampung sampai Jambi terus Pekanbaru kami paling tidur di warung-warung yang buat mangkal truk-truk, bis. Kita ikut terus di Pertamina juga, di SPBU gitu kan. Tapi kan kebanyakan sih masih disambut sama goeser yang dia kayak estafet. Kita melintasi ini, dia akan estafet ke kota. Mereka sudah saling berkabar. Betul, ya? Alhamdulillahnya. Betul. Dari Pekanbaru saya nggak ke Medan, Kang. Saya ke Bukit Tinggi. Saya ke arah Kelok 9. Sumatera Barat. Betul. Nah, di Kelok 9, Kang. Sebelum Kelok 9 kita sebelum Kelok 9 tuh jam 9 malam. Itu situ ada tanjakan. Lupa nama tanjakannya. Di situ kita malam dan di situ ada satu restoran. Legend juga. Kalau di kita mah puncak pas lah. Saya makan di situ dan orang-orang restoran juga bilang, "Bapak pakai sepeda?" "Iya." "Nggak takut kah di tanjakan yang tadi?" "Emang kenapa?" "Di situ kan banyak kejadian ada yang ikut kalau di motor." Wah, untung kita udah udah sampai sini. "Ada penginapan nggak?" "Ada, Kang, sebelah situ." "Ya udahlah, kita janganlah, asalnya mau lanjut Kelok 9 kan." Cuma udah jam 10 malam kita habis makan. Nah, kita pagi aja Kelok 9-nya biar enak kan. Tidur. Itu penginapan horor banget. Penginapannya malah horor. Sumpah. Itu sebelum Kelok 9 pokoknya ada kayak puncak lah. Lupa saya daerah apa tuh. Itu villa-villa kayak bunga loh, Kang. Terurus, bersih, Kang.
Cuma horor. Horornya? Kang, mandi duluan, saya ada anget kan. Keran nutup sendiri. Kelihatan ininya apa? Bukan mati, muternya. Goblok kata gue. Lagi gini kan, sorry ya. Lagi gini. Goblok muter sendiri. Wah, kacau. Gak bilang kan sama Kang Diki kan ya gantian. Puterin lagi kan. Kan ada dua kan, yang anget yang panas yang suka apa yang mati terus. Saya sambil bilang kasar, babi ini. Sampai saya dipegangin, Kang, dipegangin juga muter sendiri ya. Kuat. Saya nggak bilang dulu sama Kang Diki. Kenapa lu kok? Enggak, Kang. Saya apa nyalain TV, Kang Diki mandi kan? Saya keluar ya. Wah, tamannya horor banget. Masuk lagi kan. Dingin kan, itu dingin. Emang kayu semua, Kang. Bunga launya kayu semua, Kang. Kang Diki deh. Kok? Ya, Kang. Ngerasakan tuh tadi. Ya, dia bilang, ngerasain nggak tadi? Gak usah ngomong, Kang. Ini bunga lau apa kan? Kata gue, udah kan? Udah. Pas Kang Diki pakai anduk, kok? Muterin. Sama, Kang. Udah, kita bukan, belum servis aja dulu. Servis. Pura-pura pergi makan. Kang, pergi makan ya. Kang, ini Villa horor ya? Oh enggak, Kang, katanya. Oh, kenapa emang? Enggak, Kang. Ya kita juga jangan kelihatan penakut dong, asik kan, cuma nanya doang kan. Padanya kita berdua nih. Makan kan kita, mesen nasi goreng makan. Habis makan deh udah. Kang, kan kita kalau nginep di hotel atau di salah satu rumah, beda dengan di hutan. Kalau di hutan ada briefing dulu, kita berdua ada mapping dulu, kita kan mapping ini buat besok estimasi gimana. Kalau di hotel kita suka kan ngobrol dulu, jangan kok langsung tidur aja, tidur. Kang, sunyi banget. Ini udah ngantuk tapi yang gua takutin ini apa, ada yang ngejailin. Lagi enak-enak tidur, itu paling malas kan, Kang? Sumpah, itu paling malas kan? Jernih. Wah, tidur lah. Kok lu sakit? Kagak, Kang. Itu minum obat. Biar tidur gua. Top. Ada gini, Kang. Pas, kan tidur ya satu aja kan. Nggak bilang lik, bangun. Pas bangun. Kang Diki mah tidur. Ngorok lagi Kang Diki kan. Kang. Naon? Apa? Kang bangunin. Tuing aing Mas Are. Ya Kang ya Kang juga ngorok. Wah, kacau kan. Lihat 2:30 masih lama lagi. Ini harus tidur, kalau nggak tidur besoknya. Wah, Kang, konsekuensinya harus speed, Kang. Ngerti nggak? Iya. Kita tuh harus tidur. Dalam kondisi apapun juga harus tidur. Cobain tidur lagi, Kang. Ada yang bangunin lagi. Wah, kacau nih Pila nih. Bangun kan, kacau Pila. Kan ada electric kettle kan untuk panasan air, kopi, rokok. Anjing nih, gak bisa tidur. Kang, bangun tuh. Apa kok gua ngantuk. Gua gak ada temen lagi. Wah, itu Kang, kacau Kang. Nggak ada merinding, nggak ada horor, nggak ada. Cuman itu jailnya. Jail. Wah, ini kacau nih. Ini hantu kacau nih. Ini di sini pengunjungnya kacau nih, jail. Kan biasanya kalau ini, wah merinding atau gimana. Iya. Ini enggak, Kang. Aman-aman aja, cuman jail. Pas kayaknya baru setengah jam, baru 5 menit. Ini dia, Kang. Tangan saya nih. Bangun. Wah, ini mau kabur kemana? Gua pakai sepeda kan. Ribet banget, packingan harus udah pasrah gua. Pagi-pagi itu, Kang. Jam 4 anjing menggonggong, Kang. Ada 4 lah. Saya telepon kan ke resepsionis, Kang. Itu anjing nggak bisa berhentiin. Wah, nggak ada anjing, Kang. Di sini wilayah nggak ada anjing, Kang. Ini kan Sumatera Barat, kan. Sumatera Baratnya beda. Kalau Sumatera Barat yang mau ke arah Sumatera Utara baru banyak anjing kan.
Kang ini sih barusan banyak anjing yang gonggong, kurang lebih ada 4 anjing. Nggak ada Kang. Goblok kata gue. Malas gua kayak gini nih, nggak bisa tidur malas. Marah-marah Kang nih, kok Kang marah-marah itu Bang. Udah capek ya. Udah capek kan. Pagi-pagi bangun Kang Akang mah enak ngorok. Emang lu dibangunin terus gua. Maksudnya nggak tahu kata gua nih. Ya kok horor ini. Horor juga Akang mah ngorok kata gua kan. Udah Kang. Aku pengen kita tebas Bukit Tinggi aja langsung. Jadi jangan ini ya paling kita nikmatin Kolak 9 Lembah Harau baru ini. Yang gara-gara gak tidur Kang, saya jadi 1 malam di Lembah Harau. Pas habis Kolak 9 kan, wah ada restoran Terang Bulan nih, kok legend nih. Restoran ini mampir dulu Terang Bulan kan. Menginap di mana? Itu yang sebelum Kolak 9. Itu kan sebulan yang lalu ada yang meninggal di situ. Alah. Di villa itu. Salah villa kita. Meninggal kenapa tuh? Gak tahu dibunuh kayak. Dibunuh katanya. Dirampok kali ya. Betul. Anjir kata gua nih. Kang ngantuk gua Bang ya. Yaudah kita nikmatin Lembah Harau. Terus jarak berapa meter, berapa kilo, ada 20 kilo kan Lembah Harau. Kang kita harus menginap dulu Lembah Harau deh. Nikmati Lembah Harau dulu dong. Depan kan carinya yang horor lagi. Ini air terjun, ini bungalow. Iya. Jadi gara-gara lo. Nggak tidur lagi Kang. Iya, kurang lebih ada. Nggak tidur lagi Kang di situ Kang. Bukan menikmati suasana di Lembah Harau. Cobain Kang sensasi menginap Lembah Harau dengan view bagus, air terjun. Jadi depan bungalow kita air terjun persis. You know lah air terjun gimana. Kang Diki tetap ngorok. Kang Diki tetap ngorok dong. Itu kan bungalow kayu juga kan? Tidur di hamuk aja lah. Pasang hamuk kan nih kok, pasang hamuk di dalam tas. Wah enak nih untuk tidur nih. Asik dong. Pertengahan tidur ada yang ngayunin. Goblok. Mau di mana ini juara. Duduk lagi kan di hamuk teh. Gak bakalan bener nih. Pindah lagi ke mana? Ke kasur kan. Kang. Ya kok tidur kok. Iya Kang. Masak mie gitu. Masak mie. Electric kettle. Ada yang matiin lagi. Lagi pas mau ini koslet kali gue ya. Cetrekin lagi. Pas mau matang, cetrek lagi. Ini belum mendidih udah nggak cetrek. Goblok kata gue nih. Wah nggak bakalan cabut udah molor itu. Itu mah tidur Kang, maksain tidur udah. Kemarin nggak tidur kan. Pagi-pagi Kang, enak Akang mah ngorok. Wah enggak, aku ngorok Kang. Niko nggak bisa tidur. Ih, bungalaunya salah depan air terjun lagi. Kang, ya Allah. Tapi Lembah Harau juara. Pemandangan sama view-nya juara. Kunjungi Lembah Harau. Nah, setelah Lembah Harau kita Bukit Tinggi. Bukit Tinggi saya 3 hari di Bukit Tinggi dengan itu saya memanjakan mata dan saya mengunjungi wisata-wisata yang ada di Bukit Tinggi dan alhamdulillah orang-orang Bukit Tinggi baik. Dan setelah itu kita menuju ke Sumatera Utara. Juara. Welcome to the jungle dari situ Kang. Gimana tuh? Kebanyakan kita tidur di hutan tapi nggak di sawit. Kadang ada sawitnya, kadang di hutan aja lah. Itu ada tanjakan Opung Naga. Setelah tanjakan Opung Naga itu Kang Opung Naga saya bipak di hutan, air jauh. Paling saya beli di warung untuk beli perbekalan di warung dulu ini. Nah selama di hutan alhamdulillah Kang saya hutan Sumatera Utara ya. Hutan Sumatera Utara saya tidur terus Kang, pulas. Meskipun itu di hamuk saya. Lebih nyaman di hutan. Betul, lebih baik di hutan daripada di
Villa angker. Villa angker lah. Wah itu juara. Mendingan di hutan pasang hammock tak udah. Tapi pernah pas perbatasan Aceh, Sumatera enggak dong. Sumatera Utara juga saya 1 minggu lebih kan. Kan Sibolga, Padang Sidempuan. Panjang itu. Panjang kan. Terus Tarutung, Barus. Justru di Aceh yang juara hal mistis, karena bukan hal mistis ya, gaib yang jahil. Itu perbatasan pas setelah perbatasan Aceh bagian barat ya, kan terbengkalai Kang ininya apa, perbatasannya tuh kan beda dengan Lok Sumawe. Daerah ini kan daerah busanya yang tertinggal lah. Di situ nggak ada warung, ada satu gubuk, kita tidur situ pakai hammock. Itu saya itu dijailin itu mah di hutan, antara hutan sawit sama hutan rimba. Kang Diki juga sama, hammocknya ada yang ini apa, kita pasrah Kang. Kalau ada gitu kita pasrah, apalagi di hutan. Saya lebih baik di hutan. Maksudnya di hutan tapi ada yang jahil juga, saya pasrah. Lu mau ngapain ke gue silahkan. Gue udah nggak bisa lari, udah capek, udah capek Kang. Ini sampai hamuk ada yang bukan yang ngayun di orang-orang. Iya. Ya Allah, kata gue pengen tidur ya Allah. Sampai bilang gitu Kang. Kita udah bukan nggak ada rasa takut ada, cuma pasrah kita. Di perjalanan dari Cianjur Aceh itu pasrah saya. Lu mau gimanain, lu mau bunuh gua silahkan, hantu silahkan. Paling gaib-gaibnya kayak gitu Kang. Satu ada Sumatera Utara di daerah setelah Barus. Ada satu gereja. Enggak terbengkalai tapi gereja tua. Oke. Kang, udah jam 5, gereja yuk Kang. Ayo Kang, kerja aja. Bapak, maaf kami dari Cianjur, ini ada surat dari MUI Cianjur, saya Muslim, saya mau ikut tidur, mau numpang mandi sama sholat di sini. Boleh? Cering anjir pampir nih pasti. Kang bener Kang, gua mandi Kang. Ih, Kenapa? itu kontak tek. Ya Allah ya Rasulullah, ini gua dimanapun ini ada yang jahil kata gue. Kan ini tempat kita kan Kang Niko sama Kang Diki tidur di ruangan. Kita dikasih ruangan di gereja tuh kan. Wah enak, enggak ada tempat tidur, cuma kita dikasih surpet lah. Kayak kasur Palembang gitu kan. Nah dari situ ke toilet jauh Kang. Kita melintasi yang Ibu Sahib dulu. Anjing kata gue nih, horor. Gue bawa anduk kan. Orang mau beribadah di sini, gue mau numpang mandi kata gue. Udah kan. Jadi kayak koridor dulu. Bang, koridor dulu, belok kiri, gelap Kang. Baru kita nemuin cahaya tuh yang WC. Wow, juara. Udah masuk. Mandi kan, gue mau mandi daripada gak mandi. Ini kok harus mandi Kang. Mau dimanapun, mau numpang di mana di mana pasti Niko pasti harus mandi. Apa-apalah gue takut. Cetak. Nih apaan lagi nih? Gue mau mandi nih. Tapi Kang bener. Pas saya udah mandi, Kang Riki, Kang aman. Gue mah Kang ada yang ini mainin lampu. Wah kagak, gue mah udah tidur kita. Ya memang di situ ada penjaganya di gereja. Lewat jam 1 lah. Di dalam gereja yang buat ini, ini gemuruh orang yang berdoa Kang. Kayak banyak orang. Tapi Niko rasa takut ada, cuman nggak takut berlebihan nggak Kang. Niko, iya.
oh ini mah bukan hantu yang mengganggu nih mah. Tapi ya mereka lagi beribadah. Ini gemuruh lagi di gereja yang lagi ada nyanyian. Selayaknya lagi pada berdoa lah. Betul. Ini kok bikin kencing lagi kan? Pasti ngelewatin jajaran yang kursi-kursi itu kan. PR kan, kata gua. PR kan. Kang, temenin. Coba Kang ini, Kang, temenin tuh. Gua penakut banget. Bukan penakut, Akang juga kalau pengen kencing pasti. Oke, bebarengan ya. Berdua tuh. Konyol banget. Kang, tadi banyak ada yang nyanyi. Ya kok, Kang Diki juga denger. Bukan Niko doang. Kang, dengar. Jelas. Ini kosong, Kang. Salibnya gede banget, Kang. Iya kok. Harus cepat kencing. Kang kencing. Kencingin aja. Gua juga. Maksain kencing deh. Jam 2 tuh kita tidur lagi kan. Kang tidur aja. Tapi subuh ada yang bangunin. Kan kita ya sholat lah. Kirain Kang Diki yang bangunin. Atau si bapak yang penjaga. Kang katanya mau sholat, Kang, saat subuh. Ada yang ngomong gitu? Udah, kita cari sarapan sekeliling gereja. Nggak ada restoran, ada warung biasa lah, warung biasa. Saya nanya kan ke si bapak yang menjaga gereja itu. Bapak, maaf, subuh bapak bangunin saya? Tidak. Ada yang bangunin, Pak. Saya sholat subuh. Oh, ya mungkin itu mah ini Akang aja. Nggak, Pak, semalam banyak yang berdoa. Kalau di gereja ini tiap malam ada terus. Ada yang berdoa terus. Wow. Bapak, saya minta air sucinya boleh? Saya minum air suci. Enggak najis kok. Emang haram? Enggak. Kata si bapak, kamu emang kenapa, Pak? Ini air doa. Meskipun didoakan sama non-muslim ya, ini air saklak. Saya diniatin mudah-mudahan di air suci ini saya sehat. Itu aja. Saya tetap minta sama Tuhan saya, Allah. Saya bilang gitu. Pokoknya ke gereja manapun, kalau mau mampir aja dalam hati. Ya Allah, ini aja cukup horornya, ya Allah. Serius, Kang. Nah, setelah itu kita udah masuk Aceh Singkil. Di situ kita tidak menemukan warga kan. Di situ ada jembatan Sungai Semiang. Aliran airnya dari Gunung Loser. Nah, kita di situ nginep. Bipak lagi kita. Pinggir sungai gede dari sini sampai rumah itu tuh, Bang, yang terang tuh. Gila. Nggak takut buaya lu? Buaya sih enggak, Kang. Yang paling keren apa coba, Kang? Nyamuk. Ini gua kan pakai David baju warna biru kan. Lagi ngobrol sama Kang Dika habis makan. Ini kayak kita tidur nyenyak, ya Kang. Tapi Kang, horor Kang ya. Ya kok, apalagi dekat air. Pas lagi ngobrol, Kang Diki nyalain headlamp. Kok lu kapan ganti baju? Ganti baju apa? Lu tadi baju warna biru, sekarang jadi hitam. Hitam dari mana? Pas lihat, wah, full nyamuk. Tapi cuma sebatas baju aja. Nggak nyerang ke muka? Enggak. Wah. Ini juga enggak. Full nyamuk. Kesini nyamuk. Saking fullnya hitam. Diginiin, baru darah. Wow, saya sampai ganti baju. Ganti baju, mungkin darah ini yang bikin amis. Itu saya tidur di bipak itu. Kan pantat nih, di hamuk mah ditendang. Duh, ya Allah, ini apa lagi?
Yang ngayun mah udah biasa lah. Udah biasa saya mah udah enggak. Ini ditendang pantat kayak di bawah, bukan ditendang dari samping, kayaknya di bawah saya ada yang tidur lagi. Dug dug. Kang, kan gitu kodenya. Jadi ini hamuk saya, ini hamuk dia. Ini sepeda plesit aja kan. Kang, tidur Kang? Ente kok, enggak kok. Kenapa kok? Ini najong ya, nendang. Lah, kok sama. Salah posisi kita Kang, salah tempat kita di sini. Udah kan itu. Ini jembatan panjang, jembatan ya itu kan ngelintas jembatan. Nah kita sama halnya kayak di Lubuk Sancang. Jadi di bawah kolong jembatan kita posisinya. Dan ternyata pagi-pagi kita nggak bilang nggak nanya-nanya dulu tempat itu gimana. Ternyata anjir makam semua di situ. Makam semua gimana. Sore kagak kelihatan gua. Ih kebiasaan ih. Kang, Akang salah posisi, lu juga posisi. Udahlah, kita coba di sini pagi-pagi kita cus lagi. Iya gitu, Kang. Wah, itu tidur sih cuma berapa jam lah. Itu ada nendang tuk. Ya Allah, ini apa lagi? Tapi itu hal biasa, Kang, buat saya. Karena mau apa lagi kita? Yang penting ya maaf aja kalau misalkan keganggu sama gua kan nggak ngelihat. Aceh horornya, Kang. Kan saya jalurnya jalur tsunami kan. Jalur tsunami itu jalur barat kan. Habis dari Melabuh itu Lamnoh. Lamnoh itu Kang, Niko tidur di pinggir pantai. Itu suara berisiknya. Ini saya kata tukang warungnya, Kang tidur di kedai kami aja. Oh enggak saya bikin bipakan aja. Saya nggak mau terganggu. Saya nggak mau mengganggu, betul. Dan saya juga nggak mau keganggu sama orang yang datang malam-malam kan. Banyak yang ke kedai-kedai. Ya udah Kang, tapi hati-hati Kang. Tapi jangan kaget. Biasanya suka ada berisiknya, riuhnya orang. Kang Diki sama Kang Diki bertatap-tatap ada. Ya Allah, gue dari Sumatera Utara ke Aceh ini tantangan banyak banget kata gue nih. Oh ya Pak, nggak apa-apa. Saya udah pakai handsfree kok. Kang, betul kata si bapaknya. Kata si bapaknya, Kang Niko, kan kita sebelum tidur kita mie dulu lah. Beneran mau tidur situ aja, sini aja. Pelancong-pelancong sini juga kebanyakan suka balik lagi kalau malam-malam, katanya bukan ada yang gangguin, berisik banyak orang-orang yang minta tolong ini. Oh gitu. Nah di situ saya menelusuri tentang kejadian. Saya bertanya terus tentang setiap saya singgah di jalur barat itu saya pasti nanya di sini gimana kejadiannya, di sini gimana kejadiannya. Ada yang ya gimana terus gimana ya pas saya memang saya nggak dengar, Kang Diki yang dengar. Bangunin saya, kok rame kok. Rame kenapa Kang? Wah itu langsung rame kenapa Kang? Minta tolong kok. Dan gemuruh ombak. Ada suaranya. Ada suara. Lu dengar gak Kang? Ya mungkin giliran Kang Diki sekarang bos. Slow bos, satu-satu. Jangan gua terus. Gua dicecer sama hantu. Kang Diki lah kali lah. Silahkan kata gue. Udah kok tidur lagi. Udah Kang tidur lagi. Kang Diki bangun lagi kok. Ayo minta tolong lagi. Kang pindah. Wah harga diri dong kalau pindah. Wah harga diri dong kalau pindah. Itu sampai pagi sampai subuh Kang Diki nggak tidur. Gantian. Tapi Kang Diki nggak tidur. Dia memandang laut pantai. Cuman Lamnoh pantainya juara. Mantap ya? Mantap. Lamnoh Aceh. Wah, jalur barat tuh disuguhi dengan pemandangan dan ya kalau mau tes mental dalam hal apapun, mau binatang, mau alam, mau pergaiban, Acehnya pia
barat yang ini tsunami. Dari Melaboh sampai Aceh Besar kan itu jalur barat itu yang Habis. sampai Gunung Gerute ya. Gunung Gerute itu tempat titik kumpul yang orang-orang yang evakuasi di situ karena ketinggiannya 1.200. Jadi orang semua lari ke Gunung Gerute dan yang nggak terselamatkan habis semua, termasuk yang di Lamno Aceh yang si Mata Biru itu habis. Nah, di Acehnya saya disuguhin ketegangan pas saya beli rokok. Kenapa tuh? Kata orang sana, "Kang Niko mau kemana?" Saya beli rokok keluar dulu gang, terus ada jalan raya belok kiri, deket kok, deket 1 kilo lebih, saya sepeda malam-malam. Di situ saya tidak melihat tapi merasakan. Ternyata betul pas saya balik, "Kang, kenapa saya ada rasa takut? Kang Niko bukan Kang Niko aja. Penduduk sekitar juga kalau malam pasti merasakan ya tsunami berapa juta orang yang habis dan tidak semua terevakuasi." Iya, banyak yang kependam di situ lah, lumpur. Betul. Dan Aceh, yang saya rasakan gaibnya 97% lah. Kalau menurut saya. Di Aceh malah. Di Aceh malah. Merasakan, wow, saya setiap kayuhan saya hadiah. Saya tawasul. Saya berdoa untuk orang yang meninggal dulu waktu tsunami. Karena saya juga takut. Saya menginjakan dan mengayuh sepeda, takut orang yang di bawah itu belum ini. Saya juga berdoa terus. Bukan rasa takut saya menakut-nakutin orang ke Aceh harus begitu, bukan. Tapi saya pribadi menghormati tanah Aceh. Saya merasakan hal kita harus punya adab yang benar-benar lebih sopan. Oke. Lebih sopan. Dan ternyata saya menemukan yang ketidakpastian itu banyak. Meskipun kita udah di mapping, kita udah direncanakan, hal gaib pasti ada. Apapun dimanapun. Nah, saya merasakan ya kejailan, ya gaib yang jahil, gaib yang menyelamatkan. Itu terjadi apalagi kita touringnya pakai sepeda ya. Dimana fisik sudah terkuras itu terkuras kan? Kita harus istirahat meskipun itu di situ katanya angker, katanya ini, kita harus gimana, kita harus istirahat. Bener. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau memaksakan ya konsekuensinya yang kayak yang di jatuh itu. Makanya kita, "Kang, ini ya udah kok nggak apa-apa." Nah, waktu di Aceh Simpang 5 itu ada Koramil. Kita excuse ke Koramil. Saya kirain tuh kantor Koramil itu enak ya. Enak. Wow, cuman kayaknya bangunannya bekas Belanda, nggak tahu bekas apalah, bangunan dulu sih. Bangunan tua kan. Yang penjaganya cuma ada 2 orang kan. Saya sholat di situ, mandi, tidur juga ada 1 ruangan. Kata Kang Diki yang bilang pertama, bukan saya. Biasanya saya duluan yang bilang tuh, "Ini horor ya." Ya Kang, ya Kang. Aduh, beda dengan di hutan gitu kan. Kalau di bangunan tuh saya up deh. Sama. Mending kita di hutan sekalian ya. Betul. Kalau di ruangan ini mah saya gitu. Nggak berdua sama gue juga. Up deh. Beneran. Gailnya nggak ketulungan. Serius, gailnya nggak ketulungan. Itu rata-rata di WC. Itu. WC ini mandi, udah nggak ada gangguan Kang di kolam itu Kang, nggak ada tuh. Tidur lah,
makan kayak kita dibeli makan sama tentaranya tuh, makan, tidur kan. Saya mimpi Kang. Kang, di dalam mimpi itu saya masuk ke dalam ruangan. Ke dalam ruangan, di situ banyak ya kayak kantor lah gimana, terus ada yang diintegrasi, ada yang ini. Pas, aduh saya pengen kencing di dalam mimpi itu. Kencing, pas kencing, kok di toilet ada yang iri, kata gue, wah ebel. Saya dalam, kok gini amatnya hidup ya, bebas banget ini. Namanya mimpi kan Kang. Hal yang nggak habis pikir juga ada kan. Ya orang gimana, kata gue. Udah Kang. Saya tanya penjaga, Kang, itu kenapa? Mah, Santai banget di mimpi itu tuh. Udah kan, saya itu, ini kacau banget ya kantor ini ya. Udah kan. Pokoknya ada yang ditembak. Ada yang ini. Nih, gua tuh lagi di mana? Nah, udah kan. Subuh saya bangun. Itu gangguan tuh tidak ada, tapi di mimpi saya tuh. Saya kan meditasinya pasti di mimpi, Kang. Hal yang nggak dirasakan sama saya pasti di mimpi. Itu saya, Kang. Saya tanya kan ke penjaga, Bang, izin, dulu ini kantor apa, Kang? Kenapa, Kang? Enggak, Kang. Saya cuma nanya aja. Serius, Kang? Mimpi ya? Ditebak. Saya pertama tugas di sini sebulan mimpi itu terus. Mimpinya apa coba, Kang? Itu yang sama. Kang tahu sejarah ini? Ini dulu bekas kantor Belanda. Wow. Iya. Antar Belanda sama Portugis lah. Nggak, ke Belanda kan dulu paling susah melakukan Aceh soalnya. Pembantaian paling banyak tuh di Aceh. Iya, bener. Belanda itu mungkin. Iya. Coba ceritakan kronologi di mimpinya. Ini kok apa masih ingat? Apalagi baru hangat. Apalagi tentang horor. Ini kok masih ingat? Gini, sama Kang. Posisinya di sini, sama. Kang Diki, Kang, enggak, gua lagi kan. Nah, apa namanya tuh? Ternyata saya goes bukan sekedar mengunjungi wisata, tapi wisata religi juga. Bener nggak, Kang? Sejarah masa lalu. Masa lalu juga. Oh iya. Dan saya bukan kebodohan. Saya telat sejarah. Di Kota Barus, ternyata ada titik nol pertama Islam. Ada tugu Islam pertama di Indonesia, yaitu di Kota Barus. 1% Muslimnya. Saya baru tahu. 1%. 1% di wilayah itu, di kota itu 1% Muslimnya, tapi awal penyebaran Islam di situ. Di situ ada tugunya titik nol pertama Islam di Indonesia. Saya baru tahu. Tapi malah minoritas. Oh, lucu ya. Oke. Dan setelah Kota Barus, di situ ada masjid. Ada Masjid Bung Karno. Oke. Di kawasan masjid itu ada 12 rumah. Di situ non Muslim semua. Itu Masjid Bung Karno itu dibangun sama Bung Karno, dan memoriam tanda tangan Bung Karno ada di situ. Ini marbotnya di mana? Dan kotor. Ketahuan nggak pernah ada yang sholat. Betul. Adalah paling satu hari itu 2 orang, 3 orang yang melintas. Musafir lewat lah. Betul. Dan marbotnya ya orang-orang yang melintas itu, yang sholat di situ baru menyapuin. Saya situ, aduh kotor banget. Saya ke warung beli rokok. Bu, maaf, kalau marbotnya, nggak ada marbot. Kami non Muslim. Kami kan tidak boleh ke masjid. Takutnya gimana. Wow, tepuk tangan saya di situ. Ini Bung Karno pasti ada tujuan bikin masjid di sini. Betul. Mungkin ya untuk penyebaran Islam ya. Tapi mereka dengan kuatnya ya tidak ini
Saya langsung asalnya mau sholat duhur, saya menginap di situ. Di situ saya yakin pas sore tuh, pas lagi Kang kita bersihin aja dulu masjid biasa tuh karpetnya saya koprok dulu semua, dipel sama kita berdua tuh. Saya yakin nih kalau tidur sini nih pasti nih. Bener gak kan? Karena udah sering tiap hari kita tidur dan diganggu dengan berbeda tempat dan berbeda lagi gaibnya. Ini pas saya pas sore kok kita tidur aja di sini. Dalam hati ini nggak ngomong ke Kang, ini pasti nih malam ke gua nih. Kan kalau udah ada hati kayak gitu, kita udah lebih horor, Kang. Sugestinya udah ada duluan. Betul nggak? Iya. Ini kemarin di gereja, sekarang masih nih bro. Tempat gua nih bro. Sepeda nih yang kita amankan. Kalau dimasukin masjid mustahil. Nggak boleh. Kita titipkan ke warga kita nginep. Ya udah tidur sih, enggak, saya tidur di masjid aja. Takutnya ini sepeda ada yang ambil atau gimana. Amanin. Jam dinding tuh kita iniin dulu, hidupin dulu. Kita beli batu kan. Segitu. Apa namanya tuh? Lihat jam 12, antara jam 12 jam 1-an lah. Saya tidur, tapi saya engah gitu ada orang masuk. Halaman parkirnya luas banget, parkir mobil luas banget Kang. Cuman banyak ilalang juga masih inilah Kang, nggak keurus lah. Oh ada mobil masuk mau sholat kali, dan pikiran saya tuh masuk. Hari ini wudhu, ini masuk sholat. Tapi saya nggak lihat, saya tidur aja Kang ya. Saya pakai sleeping bag dah, terus tidur. Udah yang sholat kali, positif aja saya. Kang Diki kayak yang keerep-erep, tau nggak Kang? Erep-erep. Wah Allah Akbar. Kang, ada yang niniin gua katanya. Erep-erep Kang. Nah baru sadar. Yang sholat mana Kang? Barusan kan ada yang mobil masuk sama yang. Wah sumpah Kang, ini nggak ada. Pas Kang Diki keerep-erep, kita Kang Diki bangun, saya Kang kenapa? Saya lihat ini yang sholat nggak ada. Yang sholat udah hilang, nggak ada. Dia muslim lah. Tapi saya tidak diganggu untuk hal yang ini lagi lah. Saya pasti, ini dia muslim lah. Lupa Kang, gak baca doa gua. Gak baca doa Kang. Gak baca doa itu Kang. Itu sampai subuh kayak 20 tahun Kang. Gara-gara Kang Diki kerep-erep tuh. Kata gue nih. Pagi-pagi udah kita ini mandi, kita excuse mandi tas. Nah, tapi ya ya itulah singkat cerita. Sebenarnya singkat cerita ya. Sebenarnya kalau diceritakan 4 jam 6 jam juga nggak bakal ini, sampai dikupas tuntas dengan orang-orang Sumatera, kebaikannya luar biasa, dan saya dibantu dengan orang-orang Sumatera yang kenapa saya 80% ceritanya tentang gaib yang saya rasakan di Sumatera ya karena jelajah malam bersangkutan dengan hal gaib. Betul nggak Kang? Karena kita juga di dunia silih sikut sama gaib ya, kewajaran dengan kita merasakan dan kita melihat atau kita ada hati, terus ada naluri atau ada mimpi untuk meditasinya di gaib ya wajar karena Sumatera is the best. Mungkin itu Kang, kalau yang gue tangkap tuh kesamaan ya. Kenapa kita yang akan rasain gampang bersentuhan dengan gaib, karena seperti kita naik gunung. Di saat kita lelah, kondisi stamina drop. Betul. Itu pasti hal-hal kayak gitu akan lebih mudah. Betul. Untuk ke kita. Betul. Kenapa setiap malam ente kena? Iya. Logis nggak? Logis banget. Jadi ya daya tahan tubuh. Setuju. Kita berkurang ya mereka juga akan. Betul. Karena terus pikiran kita karena kosongnya, karena kitanya pingin istirahat titik. Gue pun di gunung digangguin pas gue capek. Pasti. Kalau gue lagi fit enggak. Lah.
Pasti. Makanya apa? Jangan lupa berdoa. Berdoa, makan yang banyak. Itu bener nggak, Kang? Bener. Kalau perut kosong, wah halusinasi itu cepat. Akhir kita berarti tuntas sampai ujungnya. Sampai ujung. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai Sabang 3.014 kilo dan Pulau W itu indah. Gokil. Makanya dari Sabang sampai Merauke itu jangan dinyanyikan aja, tapi jelajahi dulu. Buat kita aja, buat kita betul, kita nggak perlu sombong dengan hal apapun. Dan sebenarnya yang membahas saya goes baru ini. Ini udah 2021 saya goes baru ini. Kenapa saya bukan saya keep tapi forward. Dan saya juga ceritanya tentang gaibnya, bukan tentang masalah goesnya. Kalau masalah goesnya Panjang. wah, itu 6 episode lah kalau kalau ini itu juga nggak 1 jam, 2 jam per episode tuh. Makanya kita ulasannya tentang yang saya rasakan dengan gaibnya. Ini juga gue ngilik-ngiliknya susah banget, bro. Gue lobby terus sampai di musik. Oke deh. Tapi kok ini cerita lu sih keren banget sih. Jujur aja, lu gila. Berapa? 3.014? 3.014 kilo. Gue ke Sulawesi aja naik motor ke Manado itu capeknya. Lu naik sepeda. Wah gila. Gokil. Dan ternyata tidak ada hal yang tidak mungkin. Bener. Semuanya pasti kenyataan dan tidak ada yang mustahil. Yang mustahil itu cuma satu. Memakan kepala sendiri. Dan buktinya saya bukan orang goeser, saya bukan orang basic sepeda. Bener. Ternyata bisa. Berarti apa? Ya kita harus latihan. Terus tekad kita mampu. Itu yang paling utama. Mental. Nomor 1 tuh mental. Tuh. Yang kedua baru fisik, terus perencanaan dan mapping segala macam harus matang. Meskipun kita udah manajemen perjalanan udah ini, tapi kita pasti menemukan yang ketidakpastian. Betul sekali. Ya mungkin salah satu alasan kenapa lu dipilih ya benar juga. Lu adalah seorang pendaki itu adalah mental. Lu setuju banget. Gunung apapun kalau kita mental kita nggak ada fisik oke nih, mental nggak akan nyampe. Nggak bakal nyampe. Bener. Betul. Wah, keren bro. Ini bukan gunung, kisah goes, tapi horor. Horornya setiap kota ada terus. Ini keren banget. Jadi intinya saya paling nggak mau bertemu malam pas goes. Itu ntar bakal judul, saya takut ketemu malam. Siap. Keren tuh ya. Resah. Kang Niko, sebelum kita tutup, ada pesan apa nih dari Kang Niko buat yang pada nonton dari kisah Kang Niko barusan? Pokoknya kok pesan apa nih? Pesan apa kayak yang tadi lu ceritain ya? Intinya. Jelajahi aja dulu Indonesia sebelum ke luar negeri, atau jelajahi dulu kota sendiri sebelum ke kota lain. Benar. Karena kenapa? Keindahan itu tidak jauh sekeliling kita kok. Itu aja dari Niko. Cocok. Yang penting jangan utamain gengsi. Yoi dong. Gas aja dulu baru curhat. Kalau orang mau gengsi kan yang penting Singapura dulu. Iya, betul. Enggak ada yang bilang kayak gini. Pengalaman lu cetek kok cuma silakan bilang kayak gitu. Cobain pakai sepeda. Meskipun ada beberapa teman-teman Niko juga yang satu angkatan bersepeda juga, sama nih, juara kan. Makanya kalau yang belum ini silahkan cobain, rasakan, baru ngobrol sama Niko. Cakep. Oke bro, Kang Niko, thank you banget nih untuk cerita untuk channel gue. Aman. Ini dingin banget cuy. Sumpah ini dingin banget. Oh iya, pesan lagi, like and subscribe. Nah, jangan lupa komen. Nah satu lagi, buat lo semua yang pengen ke Gunung Gede atau Gunung Putri, butuh porter, butuh guide, dan butuh lain-lain, bisa ngubungin Kang Niko. Siap, aman. Lu udah dengerin kan orangnya asik cuy. Gue jamin perjalanan naik gunung lu akan indah. Cia. What do you want we have lah. Kita dia tuh. Nomor telepon. Pasti lupa. Nanti aja di sini, sumpah. Nanti nomor teleponnya di sini ya. Buat lu semua yang pengen ngubungin Kang Niko, mau nanya apapun tentang Gunung Gede, Gunung Putri, langsung aja. Bisa hubungi langsung. Aman. Gue nggak minta fee, tenang aja. Aman. Gue harus ada janji malam dan Kang Niko 2022 ya Kang. Siap.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih.